Ngobrol NBA episode ketiga. Gila, nggak sangka udah 3 episode. Dan 2 episode kemarin responnya luar biasa. Gue seneng banget, thank you banget teman-teman semua yang udah nonton episode 1 dan kedua kemarin. Nah, di episode ketiga hari ini gue mau membahas satu pemain yang kemarin baru saja dinobatkan menjadi Hall of Famer. Wah, itu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa ya buat seorang pemain NBA terutama. Dan pemain yang gue maksud adalah Manu Ginobili, man. Oh, gila. Ngomongin tentang Manu tuh, kalau gue pribadi punya memori yang sangat-sangat spesial sebenarnya sama dia. Nanti gue akan bahas di tengah atau di menjelang akhir. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai, karena akan banyak cerita menarik yang bakal gue coba jelaskan di episode kali ini. Oke, pertama, siapa yang gak kenal sama Manu Ginobili? Anak tahun 90-an belum, 2000-an udah mulai pelan-pelan namanya naiknya cepet lah kalau Manu. Sampai 2010-an ya, itu dynastinya Spurs yang dipimpin sama 3 orang pemain, Tim Duncan, Manu, dan juga Tony Parker. Itu benar-benar nggak ada. Itu trio yang gokil, man. Nggak cuma chemistry-nya di lapangan, tapi juga di luar lapangan mereka udah bukan cuma sebagai teammate, tapi udah kayak saudara, udah kayak kakak adik kali ya. Oke, kita bahas nanti itu juga. Anyway, Manu itu mulai di di umur ke-18 kalau nggak salah ya. Dulu dia main di liga di Argentina. Abis itu dia membela timnas Argentina, bermain di Italia kalau nggak salah. Mereka main di Italia, dan dia di-discover sama asisten coachnya Greg Popovich pada masa itu. Dan intinya dia dibawa lah, mirip kayak ceritanya Giannis sebenarnya. Jadi ada talent scout yang mendiscover Giannis juga waktu itu, yang akhirnya dia bisa sampai ke NBA. Dia nggak tahu tentang Spurs, dia nggak pernah nonton mungkin, tapi dia end up di draft di NBA. Dan selama 16 tahun, lu bayangin ya, Manu itu tuh punya privilege yang luar biasa loh. Dia 16 tahun main di NBA, di satu tim yang sama, dengan satu pelatih yang sama, dan dengan 2 teammate yang sama. 16 tahun, nggak kemana-mana dia, di situ doang. Wah, gokil. Itu hal yang nggak sering kita temuin, terutama di pemain-pemain NBA zaman sekarang ya. Nggak happy, minta di trade, jadi six man, pantas jadi starter, minta di trade. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya Manu itu satu contoh yang bisa kita respect banget, gimana caranya dia selama 16 tahun jadi six man, nggak pernah minta naik jadi starter, nggak pernah minta di trade ke tim lain. Ya mau jadi six man, 16 tahun jadi six man, ya udah jadi six man aja. Itu yang hal-hal kayak gitu yang gue respect dari seorang Manu Ginobili ya. Dan berbagai macam achievement lainnya yang nanti akan gue bahas juga. Well, Manu itu juga merupakan satu dari 2 pemain ini yang gue catat ya, namanya satu nama pemain lainnya adalah Bob Bradley. Gue nggak tahu dia siapa. Jadi Manu dan Bob Bradley ini adalah salah satu dari 2 pemain yang menang di European Championship, dapat gelar juara di Eropa, dapat gelar juara di NBA, dan juga dia pemenang Olympic gold medal. He is a gold medalist, Manu Ginobili loh. Mungkin teman-teman lupa, kapan ya Argentina pernah menang Olympic? 2004 itu Argentina menang Olimpik, ngalahin USA-nya di semifinal. Lalu di final mereka kalau nggak salah mereka ketemu sama Italia. Mereka ketemu Italia di final, dan akhirnya jadi menang gold medal di tahun 2004. Itu gokil. Jadi gue seneng banget Manu jadi Hall of Fame. Pantas, nggak usah ditanya. Masa sih Manu Ginobili Hall of Fame? Nggak usah ditanya, nggak usah didebat. Gue akan debat lo kapanpun lo mau. Coba, pasti jawabannya udah pasti layak, dan sudah sepantasnya Manu Ginobili itu jadi Hall of Famer. Kalau Tim Duncan udah,
Manu Ginobili kemarin udah jadi Hall of Fame, masih ada satu lagi nih utangnya NBA, yaitu ke Tony Parker. Jadi mudah-mudahan, gue yakin mungkin tahun depan ya, mudah-mudahan tahun depan Tony Parker gantian yang akan dinobatkan untuk masuk ke dalam jajaran Hall of Fame. Mudah-mudahan ya. Jadi trio kuek-kuek ini udah lengkap nih nanti. Tim Duncan udah dapat, Manu udah dapat. Next year mudah-mudahan Tony Parker yang dapat. Nah, sekarang kalau gue tanya nih, teman-teman yang suka sama NBA dari zamannya Spurs, Manu, Tim Duncan, Tony Parker dan kawan-kawan, Bruce Bowen mungkin, gue mau tanya satu hal. Kalau kita ngomongin Manu Ginobili, itu apa yang paling identik, yang melekat sama teman-teman tentang seorang Manu Ginobili itu apa gitu? Kalau gue ditanya, itu udah pasti jawaban gue adalah Eurostep-nya. Well, dia pernah nangkep kelelawar ya waktu itu di lapangan ya. Itu juga jadi satu momen ikonik tentang Manu Ginobili. Tapi kalau gue ditanya, gue akan selalu menjawab Eurostep-nya Manu itu gokil. Eurostep-nya itu wah gokil. Tapi sebentar, gue harus ngomong satu hal dulu. Manu itu bukan yang nemuin Eurostep ya. Eurostep itu udah ada di NBA, ABA zaman dulu, itu udah dari tahun 50-an. 60-an, salah satu contohnya Julius Erving dulu juga pernah melakukan beberapa kali gerakan Eurostep, tapi tidak pernah di highlight atau tidak pernah dilakukan berulang-ulang gitu, jadi hanya sekali aja. Jadi tapi itu udah ada dari sejak lama. Dan di tahun 90-an teman-teman yang suka NBA dari tahun 90-an, itu ada satu pemain ya. Ini gue juga suka dulu karena gue suka NBA dari era 90-an. Satu pemain itu namanya agak susah, gue sering banget salah ngomongnya. Sarunas Marsilionis, ya itulah. Itu dia pemain Lituania ya dulu ya. Sarunas Marsilionis itu dulu main buat Golden State kalau nggak salah. Dia main buat Golden State dan dia itu cukup sering memakai gerakan Eurostep. Dan bahkan ada beberapa analis yang bilang bahwa Sarunas Marsilionis itu adalah the godfather of Eurostep. Itu gue nggak akan mendebat. I think he is the godfather of Eurostep. Tapi gerakan Eurostep itu dipopulerkan dan dibikin menjadi gerakan yang sangat-sangat mainstream oleh Manu Ginobili. Jadi kalau Sarunas Marsilionis adalah godfather of Eurostep, gue mau bilang bahwa Manu Ginobili itu adalah master of Eurostep. Dia yang membuat gerakan Eurostep itu menjadi gerakan yang sangat-sangat mainstream. Oh, kita lihat banget deh. Kita lihat banget sekarang tuh banyak banget yang pakai gerakan Eurostep. Siapa sebut aja? James Harden, yang udah pensiun siapa? Dwayne Wade itu sering pakai dulu. Bahkan sekarang tuh Giannis ya. Pemain setinggi Giannis itu hobi banget melakukan Eurostep, apalagi stepnya tuh langkahnya panjang-panjang gitu ya, seorang Giannis, ngeri men. Dan itu semua tuh terinfluence dari Manu Ginobili sebenarnya. Jadi gokil Manu, gila itu kalau Manu Ginobili udah lagi Eurostep tuh, gila, ngeri. Oke, kita kembali ke Manu Ginobili ya. Gila, dia 16 tahun main di NBA, main di satu tim, 4 kali jadi juara, 2 kali jadi All-Star, jadi All-NBA pernah, Six Man of the Year pernah. Mau kurang apa lagi pencapaian dia selama 16 tahun? Udah bener-bener lengkap sih kalau menurut gue. Jadi kembali ke pembahasan gue yang akan gue bahas selanjutnya adalah, kalau teman-teman, ini nanti teman-teman bisa bahas di kolom komen juga ya. Kalau teman-teman disuruh ngurutin 5 nama pemain yang menjadi the best six man of all time sepanjang masa, itu teman-teman kira-kira ranking kelima sampai ranking pertama itu bakal kayak apa? Kalau gue mungkin ini berdasarkan preferensi. Jadi ini berdasarkan taste gue. Ini nggak ada, it has nothing to do with achievements, statistics dan lain-lain, tapi ini benar-benar berdasarkan personal gue aja. Gue akan rankingnya, kalau gue ya mungkin nomor 5 gue akan taruh Lou Williams. Nomor 5 gue akan taruh Lou Williams. Nomor 4 gue suka banget sama Jamal Crawford. Nomor 4 itu Jamal Crawford.
Gue sempat menikmati NBA di akhir 80-an. Oh, itu awal banget, gue masih kecil banget. Jadi gue harus taruh nama Kevin McHale di nomor 3, itu Kevin McHale. Dan di urutan kedua, gue suka mencintai Mace dengan Bulls Dynasty di era 90-an. Jadi gue harus menyebutkan nama Tony Kukoc di urutan kedua. Buat yang nggak tahu Tony Kukoc, tahu lah ya, udah pada nonton Last Dance kan ya. Dan di urutan pertama itu Manu Ginobili. Kalau gue Manu Ginobili, gue nggak tahu kenapa, itu berdasarkan taste, berdasarkan apa ya, gue kesal sebenarnya sama dia. Nanti gue akan ceritain kenapa gue kesal. Tapi di urutan pertama gue akan bilang Manu. Sampai kapanpun gue ditanya siapa best six man itu of all time, gue akan taruh Manu di posisi paling atas. Oke, jadi gue punya banyak momen sebenarnya sama Manu Ginobili itu. Mungkin gue flashback sedikit. Dulu tuh gue kuliahnya di Seattle dari 2001 sampai 2005 2006 gue balik. Dan di Seattle itu of course dulu ada tim namanya Seattle Supersonics. Mungkin teman-teman ada yang tahu, sekarang sudah tidak ada timnya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pengumuman bahwa Seattle akan bangkit dari kubur dan akan punya tim basket lagi, Seattle Supersonics. Gue gak tahu nanti namanya apa, mudah-mudahan. Ini masih gosip, tapi mudah-mudahan. Harapan gue banget. Oke, anyway, di tahun itu gue gak pernah gak nonton gamenya Sonics. I was a die-hard fan-nya Sonics. Gak pernah miss gue gamenya Sonics. Itu zaman-zamannya Ray Allen, Rashard Lewis, dan lain-lain. Dan di tahun 2005 tuh kita tuh sebenarnya punya tim, Sonics tuh punya tim yang sangat bagus, dan kita tuh bisa dibilang itu underdog di wilayah barat sebenarnya. Satu penjegal kita itu Spurs sebenarnya, dan kita ketemu sama Spurs di Western Conference Semifinals. Gue waktu itu bilang sama teman-teman gue di sana, ini kalau kita bisa ngelewatin Spurs di Western Conference Semifinals, final, yakin gue masuk final. Sangat yakin, itu tim kita solid banget. Gue sebutin nama-nama pemain Sonics ini, coba teman-teman ada yang tahu berapa banyak nama-nama ini. Yang pertama, Ray Allen, pasti tahu lah ya. Rashard Lewis, ada Luke Ridnour, ada Flip Murray, ada siapa lagi? Vladimir Radmanovic, ada Reggie Evans, ada Jerome James, ada banyak banget, Antonio Daniels. Itu banyak banget pemain-pemain Sonics yang pada tahun itu tuh kita as a team, as a group itu sangat solid, dan kita benar-benar jadi underdog di wilayah barat. Ketemu sama Spurs di Western Conference Semifinals. Gila men, itu heartbreaking moment sih buat gue. Itu gue sedih banget dan gue sampai nangis, karena abis itu tim Sonics ya udah, abis itu kita rebuild dan akhirnya kita dibawa lah ke OKC yang akhirnya jadi menjadi OKC Thunder. Tapi di 2005 itu it was a really special year buat Sonics, tapi akhirnya kita harus kandas di tangan Spurs 4-2 di Western Conference Semifinals. Itu sedihnya bukan main. Dan di series itu Manu Ginobili itu jago banget. Gue tuh kesal ya kalau si Greg Popovich itu udah ngesap buat masukin si Manu tuh. Aduh, bukannya kita bisa ngejar, malah makin jauh gitu kalau dia masuk. Malah gila, he was so crafty, he was so smart, basketball IQ-nya itu luar biasa tinggi. He was a team player, never a selfish player, very unselfish. Benar-benar luar biasa IQ-nya, itu memang cocok banget ya digembleng dan dijadiin anak didik sama Greg Popovich, dengan punya mental, punya mindset kayak pemain-pemain Eropa yang nggak pernah selfish, selalu bermain as a team player. Dan itu Manu, wah gokil, itu salah satu hal yang bikin gue sangat respect. So akhirnya di tahun itu Spurs akhirnya ke final. 2005 tuh finalnya lawan Detroit Pistons. Ketemu di final sama Detroit Pistons, dan akhirnya mereka bisa juara di tahun itu. Jadi ya Sonics kalah terhormat lah ya, lumayan, karena lawannya akhirnya jadi juara. Oke, ada satu, itu memori yang nggak enak sebenarnya tentang Manu, tapi ada satu memori yang kalau gue ngomongin tentang Spurs dan tentang Manu, tentang Tim Duncan dan lain-lain, ada satu hal yang memori yang terus akan selalu gue kenang sampai dengan sekarang.
sampai dengan sekarang, yang selalu melekat dalam hati gue bahwa Spurs, bahwa Manu, bahwa Tim Duncan, bahwa semua pemain-pemain Spurs itu adalah orang baik, orang yang sangat-sangat baik. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dulu ketika gue nonton gamenya Sonics ya, di tahun 2000-an itu nggak pernah absen gue. Itu gue biasa selalu datang ke lapangan itu, namanya dulu Ki Arena ya. Ki Arena sampai sekarang juga namanya masih Ki Arena. Gue selalu datang tuh biasa minimal banget 1 jam sebelumnya, kadang 2 jam sebelumnya gue selalu udah standby di lapangan. Itu tujuannya apa? Karena gue pengen ngejar tanda tangan pemain gitu. Jadi kan biasa pemain-pemain tuh udah 1 jam 2 jam sebelumnya udah datang ke lapangan, udah lagi shoot around. Shoot around tuh ada 2 ya, shoot around yang masih jedanya 1 jam sebelum game, sama shoot around yang persis sebelum game gitu. Kalau yang shoot around persis sebelum game itu biasa pemain-pemain bintangnya tuh udah pada keluar. Tapi kalau shoot around yang diadain sejam sebelumnya, itu biasa yang masuk ke lapangan paling cuma bench warmers-nya doang, pemain-pemain yang jarang dimainin tuh mereka latihan tuh shoot-shootan, dipassing sama trainernya, apa layup dan lain-lain. Tapi beda sama San Antonio Spurs. San Antonio Spurs itu pemain-pemain bintangnya pun ikutan buat shoot around. Itu yang sangat-sangat gue respect. Salah satu tim yang bahkan di shoot around pertama itu mereka sudah ngeluarin Tim Duncan, sudah ada Manu Ginobili, sudah ada Tony Parker dan lain-lain, itu udah ikutan shoot around di situ. Tim-tim lain mah nggak ada. Tim-tim lain pemain-pemain yang second timnya lah istilahnya ya. Jadi dan di shoot around pertama itu adalah momen dimana kita sebagai fans itu bisa ngejar tanda tangan dengan ngantri dan berebutan nunggu ketika player itu mau selesai shoot around dan mau balik ke locker room. Itu kan lewat tunnel, nah itu kita cegat di situ, kita mintain tanda tangan di situ. Dan memorinya adalah ini, gue ada pegang di depan gue punya tanda tangan kartu basket yang ditanda tangan sama Manu Ginobili. Dan yang satunya lagi ini ditanda tangan langsung sama Tim Duncan. Wah, ini momen yang gue gak akan lupa sampai sekarang. Ini bener-bener luar biasa buat gue, memori yang selalu bilang dan mengingatkan gue bahwa Spurs itu, pemain-pemain Spurs itu pada masanya adalah orang-orang yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat humble. Mau ngasih tanda tangan biasa kalaupun pemain bintang pada keluar, tapi begitu mereka waktunya udah balik ke locker ya udah langsung aja lari aja, dicuekin semua. Yang anak-anak bocah tuh minta tanda tangan udah dicuekin aja. Tapi pemain-pemain Spurs itu ramah-ramah banget, humble, nggak buru-buru, dan mereka mau tanda tangan gitu loh. Wah, luar biasa. Itu memori yang nggak akan gue lupa kalau ngomongin tentang Manu Ginobili dan Tim Duncan dan pemain-pemain Spurs pada masanya itu yang baik-baik banget. Ya intinya gue seneng banget, gue di tangan gue memegang 2 pemain yang pada akhir karirnya sebagai pemain NBA itu mereka menjadi Hall of Famer dua-duanya. Tim Duncan udah, tahun ini Manu Ginobili udah dapat Hall of Fame juga. Gokil, luar biasa. Thank you buat memorinya, nggak akan pernah gue bisa lupain sampai sekarang ya. Oke, mungkin itu aja tentang Manu dan cerita sedikit flashback gue ke belakang. Masih ada pemain yang banyak, kemarin ada 12 orang kalau nggak salah yang dinobatkan menjadi Hall of Fame dan Hall of Famer. Dan salah satunya selain Manu yang gue suka itu juga adalah Tim Hardaway. Tim Hardaway itu gue suka NBA dari tahun 90-an, dan Tim Hardaway itu gue dulu suka banget. Dia itu benar-benar apa ya? Itu rajanya crossover pada masanya. Itu dulu yang mempopulerkan crossover juga salah satunya si Tim Hardaway itu. He has a crazy crossover, man. Ada banyak highlightsnya mungkin di YouTube juga yang highlight tahun 90-an. Nonton aja Tim Hardaway crossover gitu. Mungkin banyak tuh video-videonya. Salah satu OG-nya crossover maut tuh itu Tim Hardaway. Dan untuk Dub Nation yang mungkin udah ngefans sama Golden State dari tahun 90-an, mungkin tahu sama istilahnya Run TMC, TMC. Itu TMC itu adalah singkatan dari T-nya itu adalah Tim Hardaway, M-nya itu adalah Mitch Richmond, dan C-nya itu adalah Chris Mullin. Jadi mereka bertiga tuh dulu dijulukin Run TMC. Itu plesetan dari Run DMC ya, tapi itu di tahun 90-an itu wah gokil. Itu one of the showtime di tahun 90-an. Itu salah satu showtime-nya adalah nontonin si Run TMC ini. Jadi seru, dan congrats juga buat Tim Hardaway yang udah jadi sah
jadi Hall of Famer juga tahun ini. Luar biasa banget, gokil. Gue juga mau bilang ya, kemarin gue baru nonton dokumenter di Netflix. Itu yang namanya bagian dari rangkaian dari Untold documentary series. Kemarin itu tentang The Rise and Fall of N1. Itu menurut gue itu keren. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah punya sepatu N1, pengen tahu ceritanya gimana N1 bisa naik daun dan tiba-tiba boom turun, ya udah hilang begitu aja, itu diceritain semua di dalam dokumenter itu. Kalian mesti nonton itu, gue merekomendasikan teman-teman buat nonton juga. Oke, mungkin segitu aja di episode ketiga kali ini. Kalau kalian cocok dengan channel ini, boleh di subscribe. Kalau kalian punya cerita-cerita tentang Manu Ginobili, your favorite moment about Manu, atau cerita-cerita yang bikin kalian kesel sama Manu, boleh digas di kolom komen. Sebisa mungkin gue akan reply. Mungkin segitu aja episode ketiga kali ini. Kita akan jumpa lagi di Ngobrol NBA episode selanjutnya, tentunya dengan bahasan-bahasan yang akan lebih menarik. So, I'm out.